Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorena Jiratno dapat kembali menyapa di hadapan Tribuners dalam program kita di siang hari ini, dan tentunya Vio sedang berada di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 31 Takalar ya. Dan kita akan membahas bagaimana kemudian hadirnya SRMP 31 Takalar, dan tentunya bagaimana kemudian dampak yang dirasakan, ataupun juga kita akan mendengarkan testimoni langsung dari seorang kepala sekolah rakyat menengah pertama 31 Takalar, ada Ibu Susanti SPD. Ya, selamat siang Ibu Susan. Siang, Ibu Tio. Iya, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih atas waktunya Bu ya. Iya, Harusnya sama-sama. ini lagi sibuknya pada ujian ya Bu, Iya, anak-anak atau teman-teman kita ya. Iya, betul. Oke, dan ini adalah SRMP 31 Takalar yang merupakan sekolah rakyat pertama untuk tingkat menengah SMP, pertama ya, iya. SMP ya istilahnya kalau di sekolah reguler Iya, betul, gitu ya. betul. Dan seperti yang kita ketahui Tribuners, bahwa sekolah rakyat ini adalah bagaimana kemudian program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang tentunya sudah terimplementasi juga sampai ke Kabupaten Iya, Takalar. betul. Ya, karena bagaimana kemudian juga hadirnya program ini sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden untuk menyebarluaskan akses pendidikan Iya, ya, betul, sampai ke betul. tingkat daerah. Nah, kita sudah bersama dengan Ibu Susan selaku Kepala Sekolah dari SRMP 31 Takalar. Sebelum sampai membahas atau sebelum jauh kita membahas ya, terlalu jauh dengan topik kita di hari ini menyoal sekolah rakyat sebagai program prioritas nasional. Untuk hal ini atau juga dalam hal ini kita akan membahas SRMP 31 Takalar. Nah, kita berkenalan terlebih dahulu bersama Ibu Susan. Mungkin Iya, boleh baik. menyapa Tribuners dulu, atau juga mungkin berkenalan sedikit sudah seberapa lama bertugas di sekolah rakyat ini, Bu. Silakan. Baik, selamat siang Tribuners. Di siang hari ini semoga dalam keadaan sehat, baik. Alhamdulillah hari ini bisa didampingi Ibu Pio, bisa berhadapan langsung dengan Tribuners ya. Jadi alhamdulillah saat ini saya ditugaskan di SRMP 31 Takalar itu kurang lebih sudah 4 bulan ya, sudah masuk bulan kelima ini. Jadi awal beroperasi SRMP 31 Takalar itu di tanggal 15 Agustus kemarin ya. Okay. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami diberikan amanah untuk di sini, dan senang sekali bisa berbagi pengalaman ya. Betul. Ya, sebentar tentunya berdasarkan pertanyaan Vio ya, iya, Ibu. didampingi dengan pertanyaan dari Ibu Pio. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Ibu Susan ya. Dan tentu untuk mewartakan informasi tersebut juga kepada Tribuners semua yang sedang menyaksikan kita perlu tahu juga bagaimana kemudian Ibu Susan mungkin melihat terpilihnya SRMP 31 Takalar ini kemudian menjadi ya yang pertama kali terimplementasi di Takalar sendiri, Ibu. Bagaimana pendapatnya, Ibu? Iya, jadi sangat alhamdulillah ya masyarakat Takalar ini di tahap 1A 1B itu kami di Takalar ada SRMP 31 ini. Dan ini sangat suatu kesyukuran yang luar biasa buat masyarakat Takalar yang bisa secara langsung menerima manfaat dari program sekolah rakyat ini. Ya mungkin sebelumnya tidak tahu bahwasanya akan ada program yang sekeren ini ya. Saya katakan keren karena mulai dari hal terkecil sampai hal yang terbesarnya itu fasilitasnya ditanggung oleh negara. Dan anak-anak kita yang mungkin tidak pernah berpikir akan mendapatkan pendidikan bermutu, kemudian fasilitas yang layak, itu bisa dia dapatkan di sini. Jadi itu. Jadi sangat luar biasa ya. Luar biasa dan juga suatu kesyukuran bisa menjadi percontohan juga gitu ya, Ibu. Dan sampai saat ini mungkin kalau yang bisa disampaikan tadi menyambung dengan apa yang dikatakan Ibu Susan gitu ya. Fasilitas apa saja yang kemudian sudah hadir sampai 4 bulan lamanya beroperasi ini, Bu? Iya, jadi di awal saat anak-anak kita baru masuk itu mereka datang gitu hanya membawa diri. Ya, jadi semua fasilitas mulai dari tempat tidurnya, lemarinya, kemudian pakaiannya itu disiapkan oleh negara. Nah, termasuk biaya transport dari rumah itu dibiayai. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ini karena ini
namanya awal ya, itu Betul. artinya bertahap. Mm-mm. Mungkin kita lihat bersama di belakang ini ada smartboard. Nah, itu salah satu fasilitas yang ada di SRMP 31 Takalar. Jadi setiap kelas itu satu smartboard. Smartboard. Ya. Nah, Oke. kemudian satu siswa itu satu laptop. Mhm. Itu jadi satu siswa satu laptop, ditambah dengan seragam-seragamnya juga yang semuanya itu langsung dari Tertanggung. pusat, ya, didatangkan dari pusat. Dan ketika anak-anak kita menggunakannya atau memakainya itu sangat luar biasa. Seperti memang sekolah-sekolah yang mungkin tidak terbayangkan untuk mereka bisa menggunakan fasilitas ini. Dan kemarin untuk di perpustakaan itu juga sudah datang anjungan ya, anjungan perpustakaan yang nantinya itu semuanya dalam bentuk digital, ya. Dan saya rasa ini sangat sejalan ya dengan program di Takalar terkait digitalisasi itu. Jadi untuk di Sekolah Rakyat Menengah Pertama ini itu semuanya berbasis digital. Sudah digitalisasi lah. Mulai dari proses pembelajarannya, yang itu yang satu anak satu laptop itu, karena proses pembelajarannya juga dia ada LMS. Iya, jadi dia belajar lewat aplikasi itu yang mungkin di sekolah lain itu tidak ada. Betul. Belum ada yang seperti biasanya kalau LMS itu identik dengan perguruan tinggi. Iya. Pada zaman saya itu udah dapat LMS. Sedangkan sekali. sekolah rakyat tingkat menengah pertama sudah dapat juga pembelajaran melalui atau biasanya portal LMS gitu. Betul sekali. Iya. Oke, jadi memang beragam fasilitas ataupun juga aktivitas yang dihadirkan. Kalau berbicara tentang aktivitas mungkin Bu, yang kemudian menjadi aktivitas sehari-hari dari anak-anak sekolah rakyat menengah pertama ada apa saja? Ya, jadi kalau untuk aktivitasnya kita mengacu pada program Kemendikdasmen ya, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, dan itu sangat efektif untuk diterapkan di sini. Karena kan di sini boarding 1 kali 24 jam sehingga untuk mengatur itu kita lebih maksimal. Nah, mulai dari anak-anak tidurnya itu diatur bangun cepatnya itu. Jadi mereka jam 4 subuh itu mereka sudah dibangunkan, kemudian setelah itu mereka bersih diri dan kemudian mereka ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan aktivitas selanjutnya itu mereka bergantian melakukan kultum. Jadi satu orang setelah sholat subuh itu kultum. Nah, setelah itu lanjut dengan senam berolahraga ya. Jadi senam anak Indonesia hebat itu setiap hari juga dilakukan oleh anak-anak kita di sini. Kemudian tentunya sarapannya itu terjamin. Jadi anak ini yang sebelumnya itu kadang tidak sarapan, ya, setelah ada di SR itu wajib harus itu karena itu makan makanan bergizi. Betul. Sejalan juga dengan program prioritas dari Pak Presiden gitu. Betul. Setelah itu kemudian ke kelas melakukan pembelajaran formal seperti di sekolah-sekolah pada umumnya. Iya, jadi belajar mata pelajaran ini yang kemudian balik lagi ke asrama itu untuk melakukan kegiatan keasramaannya. Nah, di sana di asrama mereka didampingi dan dibina oleh wali asuh dan wali asrama. Jadi ada wali asuh dan wali asrama. Jadi ada beda ya gitu. Beda wali asuh, beda wali asrama. Beda. Di sini kalau wali asuh itu satu wali asuh itu ada 10 anak yang didampingi. Nah, itulah yang akan menjadi orang tua keduanya ketika berada di SR ini. Jadi ketika dia mau curhat, ada yang mau disampaikan, nah itu disampaikan ke wali asuhnya. Gitu. Kalau wali asrama perannya sebagai kalau apa? Wali asrama ya perannya dalam penjadwalan kegiatan keasramaan. Misalnya belajar bersamanya, kemudian kegiatan piket kebersihan asramanya itu dikoordinir oleh wali asramanya. Gitu. Berarti kalau berbicara tentang banyaknya anak sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 31 ini total ada 75 ya, Ibu? 75. Dengan ada berapa tenaga pendidik, Ibu? Nah, kalau tenaga pendidik saat ini itu baru 10 orang. Ya, masih ada sih yang tidak ada, masih ada guru IPS dan guru seni budaya. Nah, ini kan baru sehingga ini
diampu oleh guru-guru yang mengampu mapel lain saja dulu, Oh gitu. ya, untuk mencukupkan ini sambil menunggu kemudian pengangkatan kembali untuk terkait gurunya, gitu. Oke, langsung saja Vio tanyakan, akan adakah pengangkatan dalam waktu dekat ini menurut Ibu, informasi yang Anda dengarkan dan dapatkan? Iya, sepertinya akan ada ya. Ini sekarang kan kemarin dari tanggal baru-baru penutupan di tanggal 7 kemarin itu terkait penerimaan tendik untuk Tendik, SR tenaga ya. pendidik gitu ya. Dan saya yakin otomatis akan ada penerimaan guru untuk SR ini. Mengingat tahun depan kan bertambah lagi Betul, peserta siswa, didiknya, ya. bertambah rombel, otomatis beban kerja bertambah dan akan membutuhkan tambahan tenaga. Tapi gimana Ibu? Mungkin adakah cerita gitu ya atau kisah yang dibagikan selama 4 bulan ini dari teman-teman adik-adik yang masuk ke SR ini sebelum dan sesudah mereka kemudian bergabung dengan SRMP 31 Takalar. Pasti ada cerita gitu ya yang bisa dibagikan kepada kita dan tentunya mungkin boleh diceritakan agar juga bisa menjadi kisah inspirasi bagi teman-teman di luar sana. Mungkin juga membuka wawasan mereka di luar sana, Ibu. Iya, baik sekali. Jadi cerita dari awal sampai sekarang itu tentunya sangat banyak ya. Iya. Mengingat juga ini SR adalah hal yang baru buat mereka dan boarding itu bagi sebagian orang tua adalah hal yang sulit ya. Karena mengingat mereka harus terpaksa jauh dari anaknya. Nah, meskipun mungkin dia bisa pastikan bahwa anak-anaknya terfasilitasi di sana, itu tentunya keinginan untuk bersama anaknya itu tetap ada. Dan cerita inilah yang setiap hari kami dengarkan. Jadi kadang ada orang tua yang menelpon, Bu, bisa tidak anaknya saya bawa pulang? Nah, ini yang mesti kita berikan kemudian pendekatan, pendampingan, empati bahwasanya untuk anak-anak kita bisa sukses itu memang kita harus berkorban terlebih dahulu. Nah, satu hal juga yang menarik ini laporan dari orang tua di saat libur kemarin, libur keagamaan itu kami sempat ada pemulangan. Nah, di situ orang tua pada nelpon, Bu, sekarang anak saya sudah rajin bangun pagi katanya ya. Anak saya sudah rajin ke masjid sholat. Nah, anak saya sudah bantu saya cuci piring. Anak saya sudah pintar bersihkan tempat tidurnya sendiri. Nah, ini yang kemudian artinya sudah ada perubahan ya yang dirasakan orang tua terkait dengan adanya anaknya mereka di sini. Yang sebelumnya kita tahu bersama bahwa anak-anak yang ada di sini itu anak-anak yang memang luar biasa, bahkan sangat luar biasa. Karena di luar sana mereka yang tanpa aturan ya, dalam tanda kutip, sebagian besar itu tanpa aturan, tiba-tiba masuk di SR itu serba diatur. Walaupun makanannya kan harus diatur porsinya, mau tidak mau harus makan segini, harus diatur tidurnya jam 9 malam, apapun yang terjadi harus tidur ya. Nah, itu yang kemudian hal yang menjadi menarik bagi orang tua. Dan juga belajar untuk disiplin lah Ibu ya. Disiplinnya itu. Total ada berapa asrama sekarang Ibu? Di sini ada 2 asrama. 2 asrama yang terbagi antara Aspuri Aspura. Betul, asrama putra dan putri gitu ya Bu. Betul. Dengan total asrama putra ada berapa orang, maksudnya di dalamnya ada berapa putra? Kalau asrama putri itu ada 36, asrama putranya itu 39 ya. Iya. Jadi itulah yang menjadi pembeda dan juga mungkin aktivitasnya selalu sama gitu ya Bu, bersamaan. Betul. Tidak ada pembeda antara yang satu dan lainnya. Setara. Iya, betul, ini kan ada kemudian tentunya ada kurikulum, ada aktivitas yang selalu rutin dilakukan. Apakah ada juga monitoring dari kementerian langsung, Bu? Iya, tetap saja ya. Jadi setiap saat, malah sampai saat ini kami itu selalu dimonef dari kementerian terkait aktivitas-aktivitas yang ada di SR. Termasuk kami dibantu ketika mungkin ada anak yang bermasalah dan tidak bisa diselesaikan oleh kita dengan baik, itu kami tetap dibantu untuk bisa menyelesaikan itu. Jadi tetap gitu di mentoring ya. Pantau secara berkala gitu ya Bu? Iya betul. Dan ketika kenapa Bu? Ada pemantauan. Ada pemantauan, selalu, secara berkala lah. Dan kalau misalnya
ada pendekatan gitu yang kemudian diberlakukan. Nah, ya kan masing-masing siswa Mm-mm. satu sama lain tidak sama Ibu Mm-mm, cara betul, betul, pendekatannya betul, dan betul. sebagainya. Apakah dari SRMP 31 Takalar ini memberlakukan satu cara pendekatan yang kemudian berbeda dengan yang dilakukan mungkin dari Mm-mm. nasional atau mungkin di Mm-mm. daerah lain, Ibu? Betul. Jadi kita kan otomatis karakteristik kita pasti berbeda dengan Betul. daerah lain. Nah, sehingga ini yang mesti harus kita pahami seperti apa karakteristik dari anak-anak kita yang kemudian perlakuan apa yang Iya. harus kita berikan. Jadi di sini itu saya selalu sampaikan kepada guru, wali asuh, wali asrama, ataupun seluruh tendik yang ada di SR ini bahwa yang dibutuhkan di sini adalah empati, ya. Jadi bagaimana kita bisa mendengarkan setiap keluh kesah, setiap cerita yang disampaikan oleh anak-anak kita di sini. Karena mereka ini dalam tanda kutip lagi ya, orang-orang yang kurang beruntung. Nah, sehingga mereka butuh perhatian lebih, dan sedikit perhatian saja mungkin yang kita berikan kepada mereka itu akan sangat berdampak bagi mereka. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang kemudian dilakukan di pendidikan formal itu kemudian ikut dilakukan dalam kegiatan keasramaan itu. Bagaimana anak-anak ini diperlakukan antara satu dengan yang lainnya. Itu mesti harus dipahami betul oleh wali asuhnya, oleh gurunya untuk bagaimana menumbuhkan dari anak-anak itu. Oke. Ini kita juga ingin mengetahui Ibu ya, dari total 75 peserta didik, adakah yang paling jauh mungkin datangnya dari mana gitu? Ya walaupun masih dalam Kabupaten Takalar, tentu ada kecamatan yang paling jauh, dan total ada berapa orang yang tergabung dalam SRMP ini? Ya kalau yang jauh sih banyak, karena ada dari Polombaken Timur ya, kemudian ada dari Galesong Utara, yang jaraknya saya rasa cukup jauh dari ya, sini ya, tapi tetap dalam Kabupaten Takalar ini, iya. Itu sejauh proses itu. seleksinya tuh kayak gimana Ibu? Mungkin boleh disampaikan kepada Tribuners gitu ya, seleksinya gimana? Apakah juga mungkin setiap kecamatan ada kuota tertentu atau gimana Bu? Berdasarkan basis data dari Kemensos berarti ya? Iya betul. Jadi ini juga sih yang banyak pertanyakan langsung kepada Nah, saya, kan, ya, karena mungkin melihat bahwasanya SR ini sudah nampak, itu sampai ada beberapa orang tua yang sampai telepon langsung saya. Bagaimana sih masuk di SR? Nah, ini yang membedakan mungkin untuk SR dengan sekolah formal lainnya. Karena SR yang ada di Kementerian Sosial ini kan tujuannya sebenarnya tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan, ya. Salah satu tujuan utamanya adalah program untuk memutus rantai kemiskinan. Sehingga untuk mereka yang hadir di SR ini itu tidak datang mendaftar seperti di sekolah pada umumnya, yang datang mengisi formulir, kemudian ikut tes, kemudian masuk. Tetapi kami pihak sekolah ini hanya menerima data dari PKH, dalam hal ini Dinsos. Itu data-data yang kami terima, dan ini mereka yang masuk ke sini itu dari DTSN-nya itu dari Desil 1 dan Desil 2 yang kemudian diasesmen oleh pendamping PKH-nya ini. Jadi tidak langsung juga masuk. Jadi tetap diasesmen, ditanya dulu orang tuanya, ditanya dulu ditanya dulu anaknya setuju atau tidak. Kemudian membuat surat pernyataan setuju. Barulah kemudian data-data ini ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, setelah ditetapkan, maka inilah yang kemudian jadi pegangan kita bahwa anak-anak ini yang masuk di SR. Berarti bukan ujuk-ujuk ya langsung datang orang tua yang kemudian ibu saya mau memasukkan anak saya, nggak bisa gitu ya? Enggak, ya. Tetap melalui data DTSN itu, ya, data tunggal ini. Ya, dan ini kan juga sekaligus ya sejalan lagi dengan apa yang diharapkan oleh Pak Presiden bahwa ada pendidikan atau akses pendidikan yang merata gitu. Iya betul, merata dan bermutu itu kan ya. Ya berdampak langsung lah kepada semua langsung dirasakan oleh rakyat yang membutuhkan. Oke, Ibu, berbicara tentang bagaimana teman-teman atau juga adik-adik kita di SRMP 31 Takalar ini kemudian harus
ya kemudian terlibat, Mm. implementasi digitalisasi juga harus mereka Mm-mm, pelajari sejak dini, sejak saat ini. Bagaimana awalnya, apakah ada kemudian cerita atau yang bisa dibagikan kepada kita itu mungkin apakah sedikit kaget atau langsung bisa ini Bu? Iya, pasti pasti kaget ya. Iya, jadi awalnya mereka datang itu dengan fasilitas yang serba digital ini yang sebelumnya mungkin bahkan ada yang belum pernah melihat yang digital ini, tiba-tiba langsung diperhadapkan. Ini mungkin yang menjadi tantangan terberat yang ada di kami untuk bagaimana dulu betul-betul mereka bisa dipahamkan terkait Betul, digitalisasi betul. ini. Kemudian penggunaannya, iya. Jadi betul-betul ini tugas berat kita untuk mengenalkan kepada anak-anak kita terkait dasar-dasar dari digitalisasi ini Betul. dulu, iya. Sehingga memang di sini kolaborasi antara guru, kemudian semua tendik itu sangat diharapkan. Berbicara tentang tendik, ada ini pembinaan juga Kak Bu sebelum kemudian turun mengajar, atau memang dilihat atau juga direkrutnya berdasarkan pengalaman sebelumnya kah atau seperti apa? Iya, Untuk perekrutan tenaga pendidiknya nih Bu? Jadi untuk tenaga pendidik saat ini yang diambil itu dari P3K Kemensos yang kemarin itu kemudian baru dilantik yang ditugaskan di SR. Nah ini rata-rata mereka itu dari pendamping PKH dan dari Rehsos yang ditugaskan di sini. Nah, karena mengingat tendik untuk SR sendiri itu memang belum ada, sehingga mereka yang ditugaskan. Nah, kemudian terkait dengan pelatihan yang dimaksud tadi. Mereka sebelum jauh kita di SRT, meskipun sudah ada di sini kan, itu mereka diberikan retret. Jadi ada retret untuk wali asuh dan wali asrama dan tendik yang lain. Nah, disitulah mereka diberikan pembekalan bagaimana seharusnya di SR itu. Jadi itu pelatihannya. Ada pelatihan gitu ya. Iya. Harusnya mungkin tadi kosakata yang benar adalah pelatihan bukan pembinaan gitu ya. Bukan, pelatihan kepada tenaga pendidik untuk bisa langsung terjun mengajar gitu ya. Betul, karena mereka kan bukan dari guru. Tiba-tiba harus berhadapan dengan anak-anak. Iya. Berarti basisnya dari P3K gitu ya, dari Kemensos itu kemudian Kemensos. Diturunkan mengajar. Iya, bukan mengajar ya, mendampingi. Mendampingi. Mendampingi siswa di asrama. Itu untuk pengasuhannya, wali asuh dan wali asrama. Oke, kembali lagi kepada siswa-siswi SRMP 31 Takalar ini Bu. Pastinya sebelum masuk itu kan ada kemudian ya sharing-sharing gitulah. Cita-citanya seperti apa gitu ya. Nah, ketika sudah berlangsung pembelajaran selama 4 bulan ini, apakah ada pertanyaan serupa juga? Bagaimana cita-citanya masih sama atau berubah? Kira-kira gimana Bu? Kan ada peningkatan dari segi akses pendidikan nih, betul. Ada kemudian materi-materi baru yang masuk, digitalisasi mereka pelajari juga. Kira-kira ada perbedaan cita-cita dari mereka nggak Bu? Iya, artinya ini hal yang paling sederhana ya buat anak-anak kita. Dampaknya langsung kepada anak-anak gimana? Ada perubahan nggak apa yang mereka inginkan gitu? Jadi di awal itu malah ada yang lucu, ada satu anak yang kami sempat tanya, "Nak, cita-citanya nanti mau jadi apa?" Nah, jawabannya, saya tidak punya cita-cita, Bu. Saya ke SR, mudah-mudahan berharap nanti ada cita-cita. Nah, itu. Tapi selang beberapa bulan mungkin di sini di SR, akhirnya cita-cita anak ini sudah tinggi-tinggi nih. Bahkan sudah rata-rata ada yang mau jadi TNI, amin. Ada yang mau jadi dokter, ya. Itu kemarin juga itu sempat ada kunjungan dari kantor staf presiden. Itu sempat ditanya satu-satu juga anak-anak kita. Dan jawabannya itu sudah sangat luar biasa, juga. Iya, terkait dengan cita-citanya. Itu sudah mau jadi TNI, mau jadi polisi, mau jadi dokter dan lain sebagainya. Dan itulah yang menunjukkan atau juga memperlihatkan sudah ada dampak begitu yang dirasakan. Artinya sudah ada harapan, sudah ada mimpinya anak-anak kita selama ada di sini. Tapi kalau misalnya boleh diketahui gitu ya, oleh disampaikan juga sama Ibu, kegiatan atau program apa sih yang menurut Ibu paling berdampak langsung kepada anak-anak atau siswa-siswi sehingga mereka langsung berubah nih dari yang tidak punya cita-cita langsung berubah kemudian menjadi ada. Pasti ada satu program atau kegiatan mungkin yang akhirnya menjadikan mereka punya harapan mimpi besar gitu.
Jadi di awal kan itu waktu MPLS, Mhm. kemudian matrikulasi itu anak-anak awalnya ikut dibina oleh TNI, Oke. ya, diajari tentang Mhm kedisiplinan, mhm. diajari sampai melipat pakaian pun dia Diajari diajari. juga. Nah, itu juga salah satu hal yang sangat berdampak. Kemudian kalau kita berbicara yang paling mungkin ya, kegiatan yang paling ini itu di ekskul, Mhm. di ekstrakurikulernya. Jadi di sini kegiatan kurikuler ini itu Ekstrakurikuler, yang heeh. sangat bisa mengarahkan anak-anak kita Mhm. punya mimpi-mimpi. Iya, karena di situ mereka betul-betul bakatnya itu tersalurkan. Jadi di sini itu ada ekskul, saya sedikit gambarkan ekskul Iya yang iya. ada di sini, Ada apa Mbak, saja ya. gitu? Jadi di sini ada klub futsal, Mhm, ya, futsal, heeh. jadi anak-anak itu di situ sangat merasa yang sebelumnya mungkin sekedar main bola liar di sawah, di mana itu tiba-tiba ada di klub memakai baju futsal, Jersey gitu ya, ya? jersey, pakai sepatu. Itu hal yang sangat menggembirakan bagi mereka. Kemudian ada ekskul tari, kemudian ada ekskul pramuka, itu. Mmm. Nah, selain itu yang paling sangat dirasakan anak-anak paling menyenangkan itu outing class. Outing Iya, class. Itu jadi kemana biasanya, Ibu? jadi kemarin itu sudah ada 2 kegiatan outing class. Di awal itu outing class kerohanian, Oke. itu kami bawa mereka ke asrama haji. Mhm. Jadi di sana itu awal untuk membangun motivasinya, bahwasanya kalian meskipun mungkin dalam keadaan keterbatasan, itu tidak menutup kemungkinan ketika bersungguh-sungguh di SR, itu nanti bisa menginjak Baitullah itu. Jadi Amin. di sana Betul diajari, betul. diberikan motivasi-motivasi, mimpi-mimpi bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Apapun itu ketika Mhm. bersungguh-sungguh itu bisa diraih. Dan anak-anak itu sangat, malah ada yang sampai nangis itu ketika melihat Ka'bah miniatur yang Mmm. ada di asrama haji itu sambil dipandu sama manasik haji. Iya. Jadi seolah-olah Seolah-olah sudah berada betul-betul di sana mereka gitu ya? pergi haji. Nah, ini mungkin hal yang menurut anak-anak luar biasa ya, karena mungkin kepikiran ke tanah Mhm. suci saja itu kan jauh dari Betul betul mereka. betul. Nah, kemudian kemarin juga anak-anak outing kelasnya itu dibawa ke museum kota. Iya. Oke. Jadi ke museum kota mereka diajari diperlihatkan terkait sejarah-sejarah yang ada di Sulawesi Selatan Mhm. dan sangat antusias mereka untuk itu. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang saya lihat Oke. yang sangat membuat anak-anak kita lebih semangat. Iya. Oke. Semangat implementasinya itu langsung ada gitu dan Iya, dirasakan. Mungkinnya karena dari yang langsung betul, terjun, langsung iya. terjun dan, ya ke lokasi gitu, melihat bagaimana Langsung. atau juga simulasi Iya, tadi, langsung bagaimana manasik simulasi, haji dan ya, sebagainya. Oke. Nah, ini kan kalau berbicara tentang anak-anaknya atau mhm, siswa-siswinya. Kalau dari gurunya sendiri, mhm. itu membutuhkan dukungan seperti apa ya sampai saat ini? Iya, kalau dari gurunya mereka ini kan semua dari Gen Z ya, jadi anak muda Mhm. yang baru ikut PPG yang kemudian lulus dan akhirnya di sini dukungannya yang mesti harus mungkin Iya. ditambahkan ya, harus terus-terus belajar dan belajar ya, itu untuk guru karena pembelajaran yang dibutuhkan di sini itu memang harus pembelajaran yang kreatif, Mhm. yang inovatif, dan ini tentunya membutuhkan lebih mendalam lagi terkait bagaimana mendalami tugasnya sebagai guru di SR yang tentu saja beda dengan di sekolah formal lainnya. Iya. Itu. Mhm. Jadi itu Kalau seperti itu. berbicara tentang tantangan, ini kan kalau ada guru yang hadir di tengah-tengah siswa-siswi, Mhm. tentunya ya ada kapabilitas yang terus harus kemudian ditingkatkan gitu, Mhm, pelatihan-pelatihan dan mhm, sebagainya. mhm, Tapi kalau dari segi sekolah rakyat menengah mhm, pertama 31 Takalar, mhm, adakah tantangan yang berarti begitu yang mungkin bisa dibagikan kepada kita dan mungkin nanti suatu saat akan ada solusinya, datang juga mhm, dari masyarakat? iya betul. Jadi tantangan terberat di sekolah rakyat itu karena kan siswanya itu masuk tanpa jalur seleksi ya. Artinya beda kan mungkin di sekolah Mhm. formal itu diseleksi dengan baik. Nah, ini mereka masuk
tanpa ini, sebelumnya dia tanpa ada pembelajaran yang ini, sehingga sangat istimewa anak ini dan sangat membutuhkan 2 kali lipat mungkin tenaga ekstra untuk bisa mendisiplinkannya. Karena mereka terbiasa liar di luar sana, dia terbiasa tanpa aturan. Nah, ini yang menjadi tantangan terberat kita, dan juga bagaimana kita bisa mengedukasi orang tua, ini juga. Jadi ketika orang tua belum paham secara penuh bahwa pendidikan itu penting, maka ketika anak-anaknya mungkin mengadu atau cerita, dia langsung mungkin ambil keputusan, tidak usah nak dilanjut atau apa, itu yang Itu sudah ada yang terjadi? ya ada kemarin di awal itu, karena anaknya mungkin di awal merasa jenuh. Kenapa jenuh? Karena itu aturan-aturan yang berbeda kan, yang di rumahnya mungkin dibebaskan pakai HP, seenaknya itu, di sini tidak. Sehingga sini ada jamnya gitu ya? Bahkan tidak ya. Jadi paling tidak sama sekali? Iya, tidak sama sekali, karena kan agak terganggu. Karena kan pembelajarannya juga sekarang kan menggunakan laptop, sehingga itu tidak ini. Sehingga ini pendekatan kepada orang tua yang mesti harus di ini, dan menjadi tantangan tersendiri buat kita ya. Apalagi kan nanti tahun depan akan ada rombel baru juga. Mungkin sekaligus melalui tayangan ini penyampaian mungkin Ibu Susan gitu ya, kepada para orang tua, calon siswa-siswi yang akan nantinya tergabung. Ini kan kita belum tahu ada siapa saja gitu ya, tergantung dari keputusan Kemensos gitu Ibu ya. Nah, dukungan atau harapan yang mau disampaikan baik itu untuk pemerintah, mungkin pemerintah pusat untuk memberikan bantuan, atau juga mungkin dukungan dari orang tua, seperti apa yang Ibu harapkan atau juga mungkin ya partisipasi dari siswa-siswi itu sendiri nantinya. Silakan Ibu. Ya baik, jadi harapannya ke depannya untuk SR, semoga kita bisa berkolaborasi ya antara pemerintah, masyarakat, untuk bagaimana kita betul-betul mendukung program ini, sehingga anak-anak kita yang mungkin sebelumnya tidak ada mimpi, itu punya mimpi, dan nantinya itu bisa betul-betul memutus rantai kemiskinan yang ada di keluarganya. Jadi itu harapannya kami. Kalau untuk pemerintah seperti apa Bu? Pemerintah ya dukungan penuhnya ya terkait ini, dan saya rasa itu saat ini sudah untuk pemerintah sangat mensupport betul terkait SR ini. Jadi harapannya Ibu atau mungkin cita-citanya 2 tahun ke depan lah. Kita mau tahu dari Ibu Susan sendiri mungkin cita-citanya seperti apa untuk SRMP 31 Takalar? Iya, jadi kalau cita-cita saya kan nanti 2 tahun ke depan itu kan mungkin sudah tidak di lokasi ini. Ini kan lokasi yang masih dalam keterbatasan. Sehingga nantinya harapannya itu anak-anak kita yang belajar itu betul-betul belajar dengan nyaman, dengan aman, dan betul-betul orang tua juga merasa percaya kepada SR, bahwasanya anak-anak mereka yang dididik di SR itu untuk kebaikan mereka dan untuk kebaikan anak-anaknya ke depan. Baik. Cukup Ibu? Atau mungkin ada mungkin yang belum tersampaikan atau juga belum Vio tanyakan kepada Ibu Susan dan mau disampaikan kepada Tribuners? Iya, jadi saya rasa untuk hari ini itu hal yang sangat luar biasa bisa berbagi kepada Tribuners, kemudian kepada Mbak Pio ya, yang sangat simple ya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaannya, dan harapannya semoga SR ke depan itu lebih baik lagi, dan tentunya bagaimana dukungan dari berbagai pihak itu masuk ke SR, sehingga masyarakat Takalar itu betul-betul bisa berubah dari yang berada di bawah garis kemiskinan itu bisa menjadi lebih sejahtera. Itu terima kasih karena saya percaya bahwa untuk bisa mengubah menjadi sejahtera itu dimulai dari pendidikan, dan pendidikanlah yang bisa mengubah segalanya.
Terima kasih mungkin itu. Terima kasih banyak Ibu Susan, Ibu Kepala Sekolah gitu ya dari SRMP 31 Takalar Iya. atas informasinya dan juga insight-nya yang kemudian kita bisa dapatkan hari ini. Mungkin di luar sana kita hanya mengetahui bagaimana kemudian sekolah rakyat gitu hadir, tapi kita belum tahu gitu bagaimana penerapannya atau mungkin juga hanya mengetahui kulitnya sajalah secara Betul, general betul, gitu. betul, Nah, betul. hari ini kita sudah mendapatkan informasi yang tentunya bisa kemudian bersifat informatif, edukatif dan juga inspiratif. Di Iya. mana tadi kita juga sudah dengarkan Ibu Susan sampaikan kepada kita bagaimana testimoni dari siswa-siswi gitu ya, atau juga para orang tua yang kemudian begitu bersemangat dalam implementasi program ini dan Iya, kita betul. ketahui juga bagaimana penerapannya di SRMP 31 Takalar. Ya. Terima kasih banyak Ibu Susan, sehat, sukses selalu dan Ya, juga amin. selalu lebih kompak lagi Iya, bersama amin. dengan guru-guru lainnya Siap. Bu ya. Iya. Oke, akhir kata saya Fiorina Jeretno mewakili Ibu Susan dan juga tim pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.